Kasus ini bermula ketika sebuah YouTube channel bernama Dunia Dian mengupload sebuah video berjudul Review Kacamata Eiger Kerato Cocok Jadi Kacamata Sepedaan. Sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat komen, subscribe, dan turn notification on supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau dosen hukum upload video baru. Video review kacamata Eiger Kerato diupload pada bulan Agustus 2020 oleh seorang YouTuber bernama Dian Widianarko. Pada saat video tersebut diupload, Dunia Dian memiliki 37 subscriber. Di channel YouTube miliknya, Dian sering membagikan konten tentang unboxing, review produk-produk yang berhubungan dengan sport, adventure, dan juga gadget. Namun pada tanggal 23 Desember 2020, hal yang mengejutkan terjadi, di mana Dian selaku pemilik YouTube channel Dunia Dian menerima surat keberatan bernomor 19 garing legal strip Eigerindo garing 1 garing 2021 dari PT Eigerindo Multiproduct Industri selaku pemegang merek Eiger. Adapun keberatan yang disampaikan oleh Eiger antara lain yang pertama, kualitas video dari Dunia Dian yang dianggap kurang baik. Kemudian yang kedua, adanya noise atau gangguan suara. Dan yang ketiga, setting lokasi yang dianggap tidak proper. Surat inilah yang kemudian viral dan menjadi perdebatan oleh netizen. Aku sendiri udah lihat videonya ya, dan menurut aku bukan kayak yang jelek banget. Jadi videonya tuh ada 10 menit lebih berapa detik, kayaknya tuh kayak ada lebih 8 detik. Nah, dari segi kualitas menurut aku standar dan bukan yang jelek banget gitu. Terus kalau misalnya dari segi noise yang katanya ada di poin nomor 2, itu aku nggak ngerasa keganggu sama sekali sih, karena nggak ada suara yang kayak kokok ayam atau kemudian ada suara orang berantem atau bahkan ada suara kuntilanak, enggak yang kayak gitu. Dan lokasi produk yang mereka komplain juga, jadi posisinya ini kacamata itu dia taruh di atas kayak karpet gitu, dan menurut aku normal banget gitu ya. Nah, aku mau tahu deh pendapat kamu, menurut kalian bener nggak apa yang disampaikan oleh Eiger itu, atau menurut kalian sama kayak aku, jadi reviewnya bagus kok gitu. Silahkan komen di bawah ini. Nah, sebagai informasi, jadi Dian ini sama sekali tidak terikat kontrak endorsement maupun mendapat keuntungan dari Eiger. Jadi produk yang dia review adalah produk yang dia beli sendiri. Sekarang aku mau jelasin gimana sih aturan hukum tentang review produk yang kita beli sebagai konsumen. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 bab 3 hak dan kewajiban, bagian pertama hak dan kewajiban konsumen, pasal 4 hak konsumen pada angka 4 menyebutkan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Jadi sebagai konsumen kita tuh berhak banget untuk ngasih pendapat tentang produk ataupun jasa yang kita gunakan. Tapi banyak banget juga netizen yang jadi khawatir, gimana ya kalau misalnya aku nge-review produk terus jatuhnya jadi kena undang-undang ITE, itu mungkin atau enggak gitu. Nah, ini dia aturannya. Jadi memang ya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial diatur khusus dalam pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tapi perlu diingat sekali lagi, yang dimaksud mencemarkan nama baik itu kalau kita jatuhnya nuduh ya, atau sesuatu yang gak benar dan jadi fitnah kayak gitu. Nah, apakah nge-review produk bisa langsung dikatakan sebagai mencemarkan nama baik?
ini dia, dalam membuat ulasan atau komentar terhadap produk secara online, tentunya nggak bisa langsung dijudge kalau itu adalah upaya mencemarkan nama baik. Karena menurut aku memberikan penilaian pada suatu produk itu hal yang wajar banget. Terus bisa jadi hal yang positif buat produsen, karena ketika dia produknya jelek, terus kemudian di review, dia dapat feedback, itu malah bisa bikin dia mengupgrade atau memperbaiki produknya. Nah, sepanjang aku nonton video review kacamata Eiger Kerato yang dibuat sama Dian, itu justru sebaliknya. Video ini tuh penuh dengan pujian dan review baik terhadap produk yang direview. Contohnya waktu di awal video itu Dian bilang gini, "Aku menemukan kacamata yang pas dan alhamdulillah harganya masih terjangkau." Terus dia juga komen tentang brand Eiger yang mana dia bilang, "Ini adalah brand favorit saya. Saya memakai banyak sekali produk-produk seperti baju, sepatu, dan lain-lain." Dan dia juga bilang kacamata Eiger ini tuh kayak oasis. Dan yang terakhir di menit 7:52, Dian bahkan bilang, "Akhirnya saya menemukan kacamata idaman saya." Oh my god. Menurut aku Eiger rugi banget sih kehilangan salah satu customer garis kerasnya. Karena kalau kamu lihat review ini tuh bener-bener muji Eiger banget sebenarnya. Nah, kemudian bersamaan dengan dia upload di akun Instagramnya surat teguran dari Eiger ini, akhirnya dia menyampaikan dia itu nggak akan beli produk lagi dari Eiger dan nggak akan pernah nge-review produknya Eiger lagi. Oh my god, sedih banget ya. Terus netizen juga banyak banget dong ya jadi komplain sama Eiger. Bahkan surat teguran dari Eiger itu jadi bahan lelucon dan meme gitu buat netizen. Karena ramainya hujatan netizen gak lama berserang, akhirnya Eiger upload surat cinta untuk Eigerian yang isinya tuh tentang permohonan maaf dan dukungan kepada customer untuk menyampaikan kritik dan saran. Kalau dari aku pribadi ya, mendingan Eiger tuh hire aku jadi legal. Karena kalau misalnya aku jadi legal, aku tuh tidak akan pernah ngebiarin surat teguran semacam itu keluar. Kenapa legalnya? Karena kalau kamu cermatin ya, surat teguran itu nomor suratnya adalah legal. So pasti yang ngeluarin dari divisi legalnya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk seluruh legal supaya nggak asal ngeluarin surat teguran maupun surat peringatan atau somasi gitu ya. Nah juga menjadi pelajaran untuk seluruh pelaku usaha untuk menerima review baik ataupun buruk dari produk mereka. Nah, aku juga pengen tahu komentar kalian semua tentang kasus ini. Apakah menurut kamu sebuah brand wajar-wajar aja nggak mau di-review? Atau itu salah banget karena berpendapat kayak gini di era digital ya adalah sebuah konsekuensi gitu. Please komen di bawah ya pendapat kamu. Thank you banget karena udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan juga turn notification on. Terus komen apa yang kamu mau aku untuk bahas. Karena dosen hukum akan terus ngebahas tentang kasus, hukum, aturan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Dah.